Perkenalkan, saya Azza Masnawati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 di Universitas Tadulako. Video ini merupakan video micro teaching pembelajaran berdiferensiasi. Saya menggunakan aspek berdiferensiasi proses. Dalam proses pembelajarannya, saya membedakan proses bimbingan dalam menyelesaikan masalah. Saya membagi kelompok berdasarkan tingkat pemahaman, jadi ada kelompok baru berkembang, kelompok sedang berkembang, dan kelompok mahir. Kelompok baru berkembang akan saya bimbing sepenuhnya, kelompok sedang berkembang akan saya bimbing seperlunya, kelompok mahir akan saya beri kebebasan dalam menyelesaikan masalah, dan sesekali saya menanyakan kesulitan yang mereka alami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Masih semangat? Masih. Masih fokus nggak? Tidak. Tidak. Oke. Sebelum kita lanjut, kita mau latihan konsentrasi dulu, ya. Ibu lihat kayaknya kalian capek. Duduk tuh. Sekarang boleh berdiri dulu semua. Oke. Nah ya. Oke, icebreaking-nya sederhana. Ketika saya bilang kepala, kalian sebut sentuh ya kepalanya. Ini kepala. Kalau bahu, lalu kalau telinga, kalau hidung. Oke, kepala, bahu, telinga, hidung. Oke, tahu semua. Sekarang kita tukar. Kita tukar ya. Kalau saya sebut kepala, kalian pegangnya bahu. Kalau disebut bahu, kalian pegangnya kepala. Kalau disebut hidung, telinga. Kalau telinga, hidung. Siapa nanti yang salahnya? Oke, mulai ya. Bahu, kepala, hidung, telinga, kepala, bahu, hidung, telinga. Oke, terus kalian masih fokus. Walaupun sudah siang, masih fokus. Oke, silakan berdiri. Kemudian, apakah hari ini ada yang tidak hadir atau berhalangan dari sakit? Oke, alhamdulillah semuanya. Nah, hari ini kita melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Hari ini kita masuk di kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, sebelum itu kita absensi dulu. Nah, ayo mengingat kembali. Di sini ada tiga, ada persamaan lingkaran, persamaan kuadrat, dan persamaan garis. Oke, ada yang bisa sebutkan persamaan lingkaran itu apa semua sih? Yuk, ada yang bisa sebutkan? Oke, Lia, silakan. Ya, baik Ibu. Jadi menurut saya persamaan lingkaran itu apabila di pusat 0,0 maka persamaannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Oke, betul. Kemudian apabila di pusat A atau B maka persamaannya menjadi dalam kurung x kurang A kuadrat ditambah dalam kurung y kurang b kuadrat sama dengan punya. Oke, sekarang persamaan kuadrat. Apakah ada yang ingat persamaan umum dari persamaan kuadrat apa? Ada yang mau angkat tangan? Oke, Fadri. Persamaan kuadrat itu x kuadrat tambah ax kuadrat tambah by tambah c sama dengan 0. Oke, ada yang mau perbaiki? Halo, ya silahkan. Persamaan kuadrat itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, bedanya di variabel x dan y tadi. Yaitu ya. Kemudian di persamaan kuadrat itu ada yang namanya nilai diskriminan. Ada yang juga apa itu nilai diskriminan?
Iya. akar-akar. Kalau di sininya cukup B kuadrat kurang 4AB. Selanjutnya ada persamaan garis. Persamaan umumnya yaitu Y sama dengan MX tambah C. Oke. Sekarang kita kuis. Kita mau lihat pemahaman kalian sebelumnya seperti apa. Ini kuis tentang persepsi materi sebelumnya. Boleh diklik linknya sebelumnya sudah dikirim, atau boleh di scan saja di sini barcode-nya. Ya, sudah 4 orang. Yang lain. Oke. Sudah? Empat, 3, 2, 1. Sudah semua? Sudah. Kita lihat hasilnya. Sorry, answer. Oke, yang betul adalah jawaban yang A. Siapa yang bisa di sini? Oke, 25% menjawab A. Kalian cari nilai diskriminannya. Iya, diskriminannya. Tadi sudah disebut B kuadrat dikurang 4. Itu ya? Dah. Oke. Itu 67% sudah jawab negatif 23. Oke, sudah ya? Sudah. Kita lihat hasilnya. Nih. Ya, the correct answer is B. Jawabannya B. 75% tahu kalau diskriminasi itu. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Sepertinya ini nomor 3 ini ibu yang salah. Ibu. Jawaban yang benar ini seperti apa sih? Pegangnya 2Y kurang 5. 2Y plus 5. Dan 2Y kurang 5 apa negatif 2Y kurang 5? Yang benar adalah X sama dengan negatif 2Y plus 2Y tambah 5. Oke, good. Semua benar. Yang ini salah ya, enggak ada jawabannya. Oke, persamaan lingkaran, kemudian persamaan kuadrat, kemudian menentukan persamaan garis. Oke, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah siswa dapat menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran dengan benar. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kedudukan garis terhadap lingkaran dengan benar. Oke, mau belajar tentang ini? Mau? Kurang kuat mau belajar? Mau. Saya ngeliat sudah capek. Mau. Oke, sekarang silakan disimak baik-baik masalah tersebut. Ada sebuah markas militer mempunyai radar yang mendeteksi drone pengintai sejauh 23 km. Suatu ketika, drone terbang rendah membentuk lintasan lurus 50 km di sebelah utara markas menuju 25 km arah timur. Apakah perpindahan drone tersebut terdeteksi oleh markas? Pertanyaannya, ada yang tahu nggak dia mau terdeteksi atau tidak? Ada yang tahu? Belum. Kapan dia dinyatakan terdeteksi? Kapan drone itu dikatakan terdeteksi oleh radar? Ada yang bisa? Oke, nggak ada juga. Nah, untuk menjawab ini masalah tersebut, kita akan belajar secara berkelompok. Nah, kelompoknya sudah dibentuk sebelumnya. Ada 3 kelompok yang dibentuk. Ada grup baru berkembang, kemudian grup berkembang, dan grup mahir. Silakan dilihat nama-namanya, kemudian membentuk kelompok.
Ya, jari-jari sama dengan 23 cm. Nah, dapat jari-jari 23. Kemudian kira-kira lingkarannya berpusat di mana? Karena nggak ada disebutkan, jadi lingkarannya. Oke, sudah dapat ya, R-nya sama dengan 23. Kemudian pusatnya di titik 0. ya di titik 0,0. Nah, tadi Alia kan sudah bilang kalau persamaan lingkaran di pusatnya 0,0 tadi apa? X kuadrat Tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal dikasih masuk R-nya 23 derajat. Oh, X-nya 20 R. Oh, R cari R. Iya. sama dengan 23 kuadrat. Iya. Kemudian diketahui ini kita mau lihat drone-nya. Drone-nya ini dia pindahannya 50 km ke utara menjadi 25 km ke arah timur. Kalau kalian buat koordinat ya utara, barat, Selatan, timur mana? Timur, ya barat. ke utara dia berapa kilometer? 50 ya. Berarti dia berada di titik berapa? 50,0 atau 0,50? 0,50. Ya, 0,50. Kemudian ke utara berapa? Ini utara, Ibu. Oh, ke timur. Sekarang ke timur. Timur 25. Ya, 25. Berarti koordinatnya di 25,0. 25,0. Nah, sekarang kalian tentukan dulu persamaan garisnya melalui dua titik. Nah, kalian bisa cari searching di internet bagaimana cara mencari persamaan garis melalui dua. Kalian sudah dapat ilmunya? Sudah, alhamdulillah. Mana coba Ibu lihat? Ini. Oke, ini persamaan lingkarannya. Kemudian drone-nya melalui 0,50 dan 25,0. Kemudian dapat persamaan garisnya Y sama dengan negatif 2x tambah 50. Oke. Kemudian kalian substitusi ke persamaan lingkarannya. Kalian substitusi mendapatkan persamaan kuadratnya 5x kuadrat kurang 200x tambah 1971. Kemudian dari sini oke, betul diskriminannya dicari. Jadi A-nya di sini 5, Ya, B-nya B-nya negatif 200, C-nya 1971. Nah, kalian dapat 580. Nah, D-nya itu lebih dari 0. Iya. Kalau lebih dari 0, kesimpulannya apa? Kalau dia memotong lingkaran pada dua titik. Oke, garis memotong lingkaran pada Pada dua titik. Oke, good job. Oke, di kelompok berkembang kalian sudah sampai mana? Parameter itu apa ya? Iya, jangkauan radar dari pusat ya, betul, dari jari 23. Pusatnya di mana kira-kira?
berdiskusi ya? Ya, Karena bagus. waktunya Ya. presentasi. Nah, karena waktunya nggak cukup banyak nih, jadi satu kelompok aja yang presentasi. Siapa mau? Oke, silakan aja. Ketua kelas mana sih? Hapuskan dulu papannya. Saya akan menjelaskan jawaban dari kelompok kami. Di sini yang kami dapatkan dari masalah itu drone-nya melalui titik 0,50 dan 25,0. Kemudian titik itu kita masukkan ke persamaan lintasan. Rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi diperoleh persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 50. Kemudian persamaan ini kita substitusi ke persamaan lingkaran. Rumusnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga diperoleh 5X kuadrat dikurang 200X tambah 1971 sama dengan 0. Kemudian kita cari determinannya, diskriminan. Rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Di sini nilai B-nya ini negatif 200, kemudian A-nya 5, C-nya 1971. Diperoleh nilai diskriminan adalah 580. Karena diskriminannya lebih dari 0, maka garis itu memotong lingkaran. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Oke, sebelum kita tutup, kita buat kesimpulan dulu. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Oke, itu. Baik Bu, adapun kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, bahwasanya kita dapat menentukan apakah suatu garis itu memotong, menyambung, atau tidak memotong dan menyambung dengan melihat nilai diskriminannya. Ya. Apabila diskriminannya lebih besar daripada 0, maka garis tersebut memotong lingkaran di suatu titik. Apabila dia sama dengan 0, maksud saya, garis tersebut menyinggung lingkaran di suatu titik, dan apabila dia kurang daripada 0, maka garis tersebut tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Oke, dari tepuk tangan dulu. Oke ya, kita kesimpulan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Berikutnya kita akan mempelajari kedudukan dua
belajar baik-baik di rumah ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita tutup, terlebih dahulu bilang ketua kelas kita berdoa dulu. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ibu hari ini sampai di sini. Selamat siang dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.